Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Waikanan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Sugianto dari SMK Negeri 1 Baradatu dan saya Serina Vivian Giovanni dari UPT SDN 01 Setia Negara. Dan saya Umi Lutfiatus Soliha dari UPT SDN 01 Mekar Asri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Sugi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Kak Sugi sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nah ini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama yang akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan rubrik kepada coach? Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya kali ini yaitu yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi spesifik apa yang akan dikembangkan? Kompetensi lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih. Nah ini pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Baik, Pak Sugi, indikator yang ingin saya capai pada coaching saya kali ini yaitu saya ingin coaching saya kali ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya atau dapat menemukan langkah-langkah atas permasalahannya tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu sebagai pra-observasi kita kali ini. Selamat coaching, semoga berhasil. Baik, terima kasih Pak Selamat Sugi. siang Bu Vivi. Selamat siang Pak Sudi, gimana? Sudah selesai belajar ini? Alhamdulillah selesai. Gimana perasaannya? Capek. Apa nih yang bisa saya bantu? Maaf ya sebelumnya nggak buat janjian sama Ibu, tapi memang Ibu ini Nggak apa-apa nih Pak. masih ada waktu ya. Masih cukup ya. Jadi di jam terakhir saya tadi itu ada banyak sih siswa yang ngantuk di pembelajaran. Jadi menurut Bapak pertemuan kita ini bertujuan Oh apa? ya, saya sih pengennya pertemuan kita ini saya mendapatkan solusi dari siswa-siswa saya tersebut yang ngantuk supaya nggak ngantuk. Oke, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Sugi ya. Amin. Kalau seperti itu, apa sih yang menjadi hambatan Bapak di dalam kelas sehingga kok anak-anak menjadi ngantuk dan kurang fokus dalam pembelajaran? Iya, kalau saya melihat sih karena pembelajaran yang monoton ya, pembelajaran yang satu arah, sehingga gurunya asik gitu kan, siswanya nggak asik. Iya. Oke, jadi tidak terjadi dua arah gitu Tidak ya. terjadi dua arah. Menurut Bapak dengan permasalahan ini berada di skala berapa kalau 1 sampai 10? 1 sampai 10 di skala 6 deh. Skala 6 ya. Jadi posisi ideal berapa yang Bapak inginkan? 9. 9, bagus. Oke, lalu kira-kira rencana Bapak untuk mencapai di posisi tadi angka 9 itu bagaimana? Tentunya gimana caranya? Sepertinya sih saya akan membuat pembelajaran yang inovatif sehingga saya bisa mencapai angka 9 besar. Kalau seperti itu, bagaimana Bapak bisa mengatasi permasalahan tersebut? Tentu saya akan membuat pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya. Pembelajaran yang media pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga menggabungkan antara teori dengan praktek. Untuk mewujudkan rencana tersebut, kira-kira strategi yang akan Bapak pakai itu apa? Strategi ya, oke. Strateginya tadi media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, kemudian tidak hanya bersumber ilmu itu nggak hanya bersumber dari guru, artinya dari manapun, sehingga anak-anak ya tidak ngantuk. Saya rasa itu. Kira-kira kapan akan dilakukan? Kapan ya? Minggu depan deh kayaknya. Terus bagaimana kita bisa mengetahui atau dari
rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik, siapa yang akan Bapak libatkan? Ya, tentu saya akan melibatkan beberapa pimpinan ya, pimpinan di sekolah, dari Waka, Kajur, karena saya membutuhkan beberapa media pembelajaran. Kemudian dengan toolman yang ada di bengkel, sehingga waktu antara belajar dan praktek itu sesuai. Oke. Selanjutnya, bagaimana komitmen Bapak dalam rencana aksi ini? Saya sih akan berpegang teguh kepada komitmen tersebut, karena menurut saya ini masalah yang tidak mudah ya, artinya ini menjadi masalah besar bagi saya. Lalu, bagaimana kira-kira bisa mengetahui progres dari rencana aksi Bapak nih? Untuk mengetahui progresnya, bagaimana kalau kita dalam 2 minggu lagi ketemu, Oke. kemudian mungkin saya akan bercerita tentang hasil itu ya. Oke, bagus sekali Pak Sugi. Pak Sugi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Sugi. Semoga Pak Sugi bisa menerapkan rencana ini dengan baik, sehingga dalam waktu 2 minggu ke depan kita bisa bercerita lagi bagaimana Pak Sugi bisa melaporkan atau ya bercerita kepada saya progresnya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Sugi tetap semangat dan bisa menjalankan rencana aksi ini dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bu Vivi sudah memberikan solusi atas permasalahan saya. Oke. Amin ya Bu ya. Oke. Siap Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Mi. Selamat siang Pak Sugi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu melihat performa Ibu pada sesi coaching tersebut? Alhamdulillah Pak Sugi, saya merasa sudah melakukan yang terbaik dalam kompetensi tersebut. Bagaimana Ibu bisa merasa demikian? Saya telah merasa mampu mendengarkan aktif, dan di sini saya merasa telah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang baik. Oke, boleh saya berbagi dari hasil pengamatan saya? Boleh Pak? Nah, saya melihat Ibu telah melakukan proses mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Bagaimana Ibu melihat pendapat ini? Alhamdulillah Pak Sugi, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik. Baik, terima kasih. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu Umi lakukan untuk meningkatkan performa tersebut? Langkah konkret yang akan saya ambil adalah melatih secara efektif dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi. Sip, itu adalah langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Alhamdulillah saya merasa senang karena saya telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya kedepannya saya akan mencoba berbenah diri untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sugi. Sama-sama.